Apa sih profilaksis itu? Jadi profilaksis itu adalah pemberian obat pencegahan massal ya menggunakan rifampicin dosis tunggal pada kelompok masyarakat yang beresiko atau kontak ya. Nah, kemudian untuk mengurangi resiko menjadi sakit kusta ya ini. Jadi pemberian dosis tunggal rifampicin ya pada kelompok beresiko ya. Sekali lagi pada kelompok beresiko, kelompok yang merupakan kontak erat dari kasus baru. Ya, Bapak Ibu nggak boleh katakan nanti pada saat melaksanakan di suatu wilayah, contoh di dalam satu dasawisma itu ada indekes, ya, indekes itu ada kasus baru, ya, terus Bapak Ibu mendatangi kontak serumah, tetangga, ya, tetangga kiri kanan, depan belakang, kemudian tetangga yang bukan menjadi kontak erat itu datang minta nggak boleh, ya, nggak boleh. Karena sudah ada apa ya, ada penelitian bahwa ini tidak akan menjadi masalah bila mana dia kontak erat yang diteliti oleh tadi depan tadi ya jadi kita tidak boleh serampangan ya karena dikhawatirkan kalau kita memberikan secara serampangan dikhawatirkan akan bisa menimbulkan resistensi pada penyakit TBC. Oke. Kemudian di dalam kolaps tadi ya yang dia ada di Bangladesh dengan kemudian dia ada di Pangkep. Pangkep itu ada di kepulauan di Sulawesi Selatan ya. Jadi profilaksis dengan SDR ini efektif bisa mencegah sampai dengan 60%. Ya, ini sangat tergantung dari cakupan dan kualitasnya. Ya, jadi cakupannya, jadi kalau kita punya contoh dalam satu puskesmas, kita mempunyai eh, 5 kasus baru tahun 2024, ya maka kita harus mengejar kontaknya, ya satu indekes itu kontaknya rata-rata 20. Jadi kita harus mengejar 100 kontak erat. Nah, 100 kontak erat ini harus kita berikan obat pencegahan, ya yang sebelumnya dilakukan pemeriksaan dulu ya dan cakupannya yang paling bagus targetnya itu adalah 80% dari kontak erat itu diberikan profilaksis ya kemudian kualitasnya juga kita tidak boleh hanya mendata siapa langsung dikasih nggak boleh tapi harus ada didahului dengan pemeriksaan ya nanti kita jelaskan siapa yang boleh dapat rifampicin siapa yang nggak boleh jadi ada kriterianya ya tidak boleh serampangan ya kemudian kalau dari open study yang di Sampang Sumeneb di Bima dan Maluku Tenggara Barat bahwa SDR atau kemo atau PEP ini bisa diintegrasikan dalam program rutin di nasional menjadi eh, standar daripada manajemen pelaksanaan kegiatan kontak. Ya, jadi kita periksa kontak yang dulu mungkin kita itu hanya periksa kontak ya, bila mana tidak ada yang sakit, kita hanya kasih penyuluhan tanpa kita berikan garansi apapun ya. Tapi sekarang kita bisa berikan garansi ya, walaupun garansinya tidak 100% ya, tidak 100%. Masih garansinya masih 60% ya. Jadi paling tidak untuk saat ini itu yang terbaik ya, walaupun tidak seperti vaksinasi yang efektivitasnya bisa 90% lebih, tapi sampai saat ini belum ada teknologi yang lebih baik daripada kemoprofilaksis kusta dengan SDR ini. Ya, mungkin kalau ke depan nanti ada yang lebih baik ya, nanti akan ada perubahan di dalam Permenkes mungkin ya. Ini. Kemudian ya, jadi PEP, kemo ini hanya metode tambahan. Ya, jadi kegiatan rutin mulai dari penyuluhan, sosialisasi, kemudian penemuan kasus, pengobatan, ya pencegahan cacat, itu adalah suatu kegiatan rutin yang harus dilakukan. Ya, jadi walaupun Bapak Ibu sudah melakukan PEP, ya melakukan kemo, penemuan kasus tetap harus jalan sampai benar-benar semua kasus ditemukan dan semua kontak erat dicegah, dijadi kusta. Lah, secara perlahan kasus itu akan turun dengan sendirinya. Ya. Jadi Bapak Ibu tidak bisa lakukan PEP hanya tahun 2024, 25 enggak lagi, 26 iya, 27 enggak lagi, enggak boleh. Jadi harus tetap cari, ketemu, kasih PEP, ya, ketemu, kasih PEP terus seperti itu. Ya. Jadi nggak bisa setelah selesai
apa setelah tahun ini dilakukan, tahun depan nggak ada. Ya, tahun depan dilakukan, nggak ada lagi. Ya, ya. Biasanya Bapak Ibu sekalian, permasalahan itu terjadi karena penganggaran biasanya. Ya, penganggaran. Kusta itu bukan penyakit yang prioritas, bukan penyakit yang mematikan. Ya, apalagi kusta itu istilahnya atau namanya kalau di Kemenkes itu namanya kusta itu di dalam tim kerja NTDIS, ya, neglected tropical disease. Ya, neglected artinya apa? Terabaikan. Ya, kalau orang orang Muslim, ya, nama adalah doa. Ya, jadi kalau sudah bilang nama sudah penyakit terabaikan, ya, akhirnya secara program juga terabaikan bisa-bisa ya. Itu. Oke. Eh, saya lanjutkan. Ini Bapak sekalian. Jadi kontak erat dari kasus itu sebenarnya siapa saja sih? Ya, ya, kontak itu definisinya orang yang mempunyai hubungan dekat secara fisik dengan penderita kusta. Siapa dia? Satu adalah kontak serumah, ya, yang tinggal serumah, ya, dengan dengan pasien baru, ya, lebih dari 3 bulan, ya. Jadi kalau ada kasus, ada kontak erat serumah, tapi barusan masuk, contoh, ada keponakan yang tinggal dengan kasus baru, masih 1 minggu, 2 minggu, atau kurang 3 bulan itu tidak masuk sebagai kontak erat. Ya, nah, kontak erat ini mempunyai resiko untuk menjadi kusta atau tertular kusta itu 8 kali, ya, lebih besar dari komunitas umum, ya, ini. Kemudian kontak berikutnya adalah kontak tetangga, ya. Jadi tetangga itu adalah tetangga depan, samping, dan belakang dari rumah pasien. Ya, ini. Ya, kalau memang Bapak Ibu tetangga ini kan bisa diketahui dari letak rumah penderita ya. Ya, dari rumahnya dari tengah, samping kiri, depan belakang, berarti itu adalah kontak tetangga. Tapi bila mana agak meluas itu boleh. Contoh jarak 2 atau 3 rumah dari rumah kasus itu juga sering kontak dengan kasus. Mungkin ada hubungan kekerabatan, ada hubungan pekerjaan atau yang lain dan menjadi apa namanya eh, masing-masing itu antara kontak tetangga dan Recording in progress. indekes ini berinteraksi lebih dari 3 jam per hari itu bisa menjadi kontak erat. Ya, jadi tidak hanya terpaku kiri kanan depan belakang. Ya, kalau emang itu agak jauh tapi sering berinteraksi, ya itu boleh dilakukan. Ya. Boleh diberikan kemoprofilaksis, ya. Kemudian kontak sosial, ya. Kontak sosial sama ya. Jadi orang yang berinteraksi dengan pasien kusta, ya, yang belum berobat ini lebih dari 20 jam seminggu, ya, atau 3 jam per hari. Contohnya siapa? Mungkin teman pekerjaan, ya, teman kerja, teman sekolah, ya. Jadi kalau ada kasus anak, kasus kusta anak, ya, kemudian dia sekolah, ya, kemudian atau dia mondok, maka teman satu kelasnya itu adalah menjadi kontak sosial. Nah, permasalahannya kadang sulit kita masuk, ya, terutama kalau kita masuk ke pondok, ini agak sulit. Tapi kalau sekolah mungkin lebih mudah daripada pondok, ya. Sekolah beberapa bisa, tapi kalau di pondok agak sulit. Tapi bagaimanapun itu tetap harus kita coba, ya, dengan pendekatan-pendekatan keagamaan, pendekatan dari ormas, ya, tokoh agama, tokoh masyarakat, ya. Ini. Ya, jadi kalau kontak tetangga itu mempunyai risiko tertular itu 5 kali, ya, lebih besar dari u- kontak umum, ya. Kalau kontak sosial ada risiko tertular 3 kali lebih besar dari kontak umum, ya, ini. Oke, mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan sebelum saya lanjut lebih jauh, boleh? Kalau nggak ada, saya lanjutkan, ya. Assalamualaikum. Oke, Waalaikumsalam. Monggo Pak, ada pertanyaan? Enggak Pak Oke, Teo. oke. Pak Teo. Saya Pak Prayit Pak. Jember Pak. Oh, Pak Prai Jember, oh, ya, teman lama ini. Enggak. Kenal lama Pak ya. Enggak. Pak Oke, Teo. oke, siapa? Enggak. Kami ini di Puskesmas Buker. Uger, oke. Iya. Nah,
pasien kami sudah setahun yang lalu untuk insya Allah pasien anak sudah selesai waktu itu. Nggih. Selesai eh, pengobatan 12 Ya, bulan. Oke. Nah, kemudian ada pasien 5 tahun yang lalu itu ada yang cacat dua Pak Teo, nggih. sudah dewasa, sudah lima Ya, tahun yang lalu. nggih. Perlu bedah rekonstruksi ada nggak Pak? Bedah rekonstruksi. Tentang Ya, apa ini, Pak ya? Tentang apa ya? kaki Pak, Apa? dropfoot, Oh, kaki drop food. dropfoot. Oke. Kayaknya Pak ya, kayaknya loh ya. Kalau kemarin saya ketemu dengan sumber Gelaga sama dari Dausa ada Kediri, itu kayaknya masih belum bisa, Pak. Untuk Oh, saat ini belum oke, bisa. Nggih. oke, oke. Permasalahannya karena di sumber Gelaga sama Kediri itu kayaknya tidak boleh, tidak punya dokter spesialis bedah. Oh, Nah, oke, kalau dulu itu ada dokter umum yang sudah dilatih di, kalau tidak salah di Belanda atau di Ethiopia gitu untuk melakukan bedah rekonstruksi. Ya itu. oke. Tapi karena sekarang terkendala dengan perizinan, jadi kayaknya nggak bisa, Pak. Nah, mungkin Pak Prayit nanti bisa kontak dengan rumah sakit RSUD setempat dengan Subandi. Mungkin begitu, Pak. Ya karena orangnya enggak punya anu Bapak, apa BPJS. akses atau BPJS Bapak. Jadi saya Oh, menunggu mengharap program ini Bapak. Kalau ada kasihan saya. Orangnya nggih. eh, istilahnya pekerja satu rumah tangga itu hanya itu Pak. Kasihan saya. Oh, nggih, nggih. Iya, Kalau Pak. ada mohon informasi Pak. Nanti kan kadangkala rumah sakit Sumber Gelaga itu mempunyai kegiatan hospital mobile, Pak. Jadi dari rumah sakit ini setiap tahun itu pasti ada kegiatan ke kabupaten kota yang menjadi wilayah pengampunya, ya. Jadi yang Ya, kayak di ya. Jawa Timur bagian timur itu adalah wilayah pengampunya adalah eh, Sumber Gelaga. Kalau Jawa Timur bagian barat itu ada pengampunya adalah Daus ada Kediri. Nah, nanti kalau ada mungkin dari Pak Darmawan bisa ngontak ke Pak Prayit, ya nanti bisa dibawa ke kabupaten nanti biar dilakukan screening, ya dilakukan Siap, seleksi siap, kecacatan. Apakah siap, bisa apa tidak, ya? Gitu aja sementara siap, jawaban siap. saya, Pak. Oke, G, oke, siap G, Pak. Saya matur suruh suwun. nunggu dulu Bapak. Oke, makasih Siap. Bapak. G, Bapak nunggu. G. Assalamualaikum. Salam. Mungkin ada lagi teman-teman yang bertanya eh, tentang ini tentang kemo. Jin, Pak Teo, Jin, G, Pak Teo. G, silakan, Pak. Jin, Pak Teo, untuk G. saya Anang dari Ngawi, Pak Teo. Oh, G, Pak Anang. Ya, ini kemarin di GFK ini kan ada reklamasi dari Pak Teo itu ada yang 400, dan ada yang 800. Ya. Nah, jadi saya mohon untuk hubungannya untuk yang pemberian single dosis itu yang 600 itu untuk kontak yang bagaimana atau yang 400 Oh itu ya. G, bagaimana. terima kasih Pak Anang. Suwun, Tampung suwun, Pak dulu nanti kita Teo. jawab. G, Ya, matur suwun. matur suwun. G, Assalamualaikum, Pak. salam. Ada lagi mungkin teman-teman? Izin Mbak Teo. G. Oke, ini untuk kontak yang apa? Kontak yang sosial itu kan belum berobat lebih dari kurang lebih dari 20 jam seminggu. Berarti total dalam 1 minggu itu 20 jam ngeten deh. G, Lebih jadi dari gini. 20 G. jam. G, jadi kalau Ibu petugas mana Ibu? Dari kabupaten atau puskesmas mana Kak boleh tahu? Saya tahu. Saya Kabupaten Magetan Mbak Teo. Oh, Bu Santi. Oh, G. Iya, Jadi kayak Bu Santi. Bu Santi setiap tahun mungkin Magetan itu hanya mempunyai 15 kasus lah terbanyak atau 20 kasus terbanyak. Ya, Bu Santi adalah orang kabupaten yang tidak pernah atau jarang ya sangat jarang atau tidak bahkan tidak pernah kontak dengan kasus baru. Jadi Bu Santi itu tidak masuk sebagai kontak sosial. Ya, contoh sekarang petugas kabupaten atau petugas puskesmas bila mana petugas puskesmas itu contoh ya paling banyak mungkin ada 30 kasus setiap tahun ketemunya satu puskesmas. Ada ini di daerah Madura itu ada yang satu satu tahun itu menemukan 30-50 kasus. Apakah beliau ini menjadi kontak erat atau kontak sosial? Kita hitung, ya, kita hitung.
contoh ya. Jadi kalau ada kasus baru, mulai di KIE sampai didiagnosa dan diobati itu berapa lama? Ya, diobati di POD berapa lama? Rata-rata biasanya kalau kasus baru itu hanya sekitar 1 jam atau setengah jam, ya, antara setengah jam sampai 1 jam. Jadi kalau punya 30 kasus dibagi 12 bulan, maka ketemunya hanya sekitar berapa itu? Ya, sekitar 10, ya. Oh, kok 10? Sekitar 3, ya, sekitar 3, ya, 3 kasus per bulan. Lah, kalau kita kembalikan ke situ, apakah petugas tersebut masuk sebagai kontak erat yang mempunyai potensi tertular kusta? Kira-kira jawabannya Bapak sekalian? Tidak, Pak. Tidak. Tidak, Pak. Iya, betul. Ya, jadi enggak. Karena hanya setengah jam kali 3. Ya, itu pun 1 bulan, tidak per minggu. Ya, gitu ya. Ini, jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir takut tertular. Ya, kalau kabupaten, ya saya ngomong terus terang aja, pengalaman selama pegang program kusta memang ada sekitar dua atau dua ya dua petugas kusta kabupaten itu yang tertular kusta. Ada, tapi yang sudah zaman-zaman dahulu ya, zaman dulu kan kasusnya banyak sekali ya. Ya. Nah, tapi juga ada sekitar 3 atau 4 petugas kusta puskesmas yang juga tertular kusta. Ya, ada. Tapi setelah kita telusuri lebih dalam, lebih jauh, ternyata petugas kusta ini sebenarnya masih baru pegang program, tetapi rumahnya ya itu ada di daerah yang endemis kusta. Ya, termasuk tetangganya ada yang kusta tapi tidak tahu. Nah, itu ya. Jadi Bapak Ibu tidak usah perlu khawatir ya, takut tertular kusta ya. Masih banyak petugas TB ya, yang tertular TB dibandingkan petugas kusta tertular kusta. Ya, sangat kecil insidennya. Ya, jadi tenang saja. Oke, gitu Bu Santi ya. Dia nggak ada yo, ada Son. Oke, sami-sami. Ada lagi pertanyaan Bapak sekalian? Assalamualaikum, Pak Teo. Salam. Oke, sinten Pak nggih? Pak Tri Ponorogo. Pak Triana. Oke, Pak. Monggo, Pak. Mohon izin, Pak Teo. Oke, Mau bertanya. oke. Eh, ini ada kontak apa? Pemeriksaan dari hasil pemeriksaan kontak itu ada yang sakit TB Sakit dan TB ya dan sakit kusta. TB kan otomatis, Oh, betul, maksudnya oh, kontaknya. kontaknya. Oh ya, Ya siap. otomatis kan karena sudah pengobatan TB kan di situ sudah ada rifamisinya Oke, diminum. Itu oke. gimana Pak? Apakah dibebaskan dari kemoprofilasis ini ataukah mungkin setelah pengobatan TB selesai terus minum kemoprofilasis? Mohon petunjuknya. Oke, terima kasih Pak Tri. Ya, kalau dia nanti di sini selain saya jelaskan. Intinya kalau dia pernah berpengobatan, mendapat obat apapun penyakitnya, mendapat rifampicin selama kurang dari 2 tahun itu tidak boleh ya, tidak menjadi target daripada PEP ini, Pak. Jadi tidak perlu diberikan sementara. Ya, tapi kalau dia jadi mantan TB 3 tahun yang lalu, itu baru boleh. Tapi kalau dia sakit, apalagi ya sudah pengobatan dalam 1 tahun terakhir atau bahkan pengobatan TB itu tidak perlu, Pak. Ya, tidak perlu. Oke, gitu Pak Tri ya. Nanti, Siap, oke, matur suwun, Pak Teo. oke. Sampai sini ada lagi pertanyaan? Bapak Oke, dari mana Pak? Belwak Situbondo. Situ Bondo, oke Pak. Monggo Pak. Teo ini kebetulan di saya ini ada pasien dengan habis pengobatan RFT masih positif, Pak. Positif naponnya Pak. Kemarin itu karena ada reaksi, Pak. Jadi kita yang kenapa ini reaksinya kok nggak selesai-selesai gitu, Pak. Akhirnya kita coba untuk cek ulang. Ternyata yang bersangkutan masih IMI, IBMI-nya itu masih tinggi, Pak. Hampir BIMI-nya 50. Ya, BIMI-nya persen. itu masih Heeh. tinggi, masih 51%. Oke. Nah, saya cross-check apakah ini tertular kembali, apakah memang ini, Pak. Ternyata di charting itu
tempat yang sama, Pak. Saya konfirmasi untuk memastikan bahwa yang bersangkutan itu pengobatannya teratur benar, apa masih ada Heeh, yang telat, iya, ternyata alhamdulillah sudah teratur. teratur, Pak, gitu. Nggih, Nah, ini ada kemungkinan seperti resisten, Pak, ya mungkin ya karena kami belum dapat ilmu tentang resistennya. Apakah ini masuk juga nantinya, Pak, di kontaknya itu masuk di PEP-nya, Pak, gitu, Pak. nggih, Karena untuk saya kemarin sudah konsul sama dokter spesialis dan ya, disarankan untuk pengobatan 3 bulan ya, 3 bulan lagi. dengan 3 bulan lagi dicek Heeh, setiap 2 bulan sekali ya setiap untuk 3 bulan. laboratorium. Gitu, Pak. Nggih, nggih. Mohon Oh, arahannya untuk yang nggih. Jadi, persiapan untuk kemonya. nggih. Jadi kontaknya ini apakah menjadi target daripada pemberian profilaksis apa bukan gitu Pak ya? Nah, kasus ini tadi sudah RFT tahun berapa Pak? Tahun Barusan, Pak, masih tahun barusan 2024 bulan 24. ya tahun 2024. Nggih, nggih, nggih. Terima kasih. Jadi gini Pak, sebenarnya idealnya profilaksis itu dilakukan diberikan pada indekes 3 tahun terakhir idealnya. Jadi tahun berjalan tahun 2024 ya kasus baru 2024, kemudian kasus baru tahun 2023, kasus baru dan kasus baru tahun 2022. Itu adalah menjadi sasaran daripada profilaksis yang akan kita lakukan ini. Tetapi, ya Pak sekalian, ya tetapi karena keterbatasan obat, sekali lagi mohon maaf, karena keterbatasan obat, jadi yang kita lakukan itu hanya untuk tahun 2024 saja. Ya, gitu ya. Nah, untuk yang tahun sebelumnya bagaimana? Lah, nanti kalau teman-teman sudah semua berjalan, artinya oke lah, tahun ini kita anggap sebagai eh, pembelajaran. Kita belajar tentang kemo, kalau sudah jalan dengan bagus, tahun ini kami akan usulkan mungkin sasarannya akan diperluas menjadi 3 tahun. Ya, jadi nanti sasaran tahun 2025, kemudian 2000 loncat ke belakang lagi 2022 dan 2021. Mungkin akan loncat seperti itu. Nomor antrian Ya, itu. D31 ke klaster 3. Lansia. Wah, 1. sudah ILP ini, klaster 3. Nggih, gitu, Pak Pak Iqbal. Oke, oke, Pak. Nggih. Itu sebelumnya daerah tersebut, Pak, dengan kontak eratnya itu sudah pernah kemo. Kita sudah pernah melaksanakan kemo di tahun berapa, Pak? Lupa ya. Sudah 2008. merencanakan sudah melakukan. Sudah dilaksanakan dulu, Pak, Oh, sudah di dilaksanakan. daerah Tahun itu. Terus tahun berapa, Pak? lupa, Pak. Oh, lupa. 2019 atau 20 gitu. Oh, Sebelumnya gitu. COVID, pokoknya, Pak. Oh, Terus iya di ya. daerah situ, Pak, yang sudah di kemo. Nah, ini tadi Mm-mm. juga menggarisbawahi berapa potensi yang bisa dimaksimalkan hasil dari kemo, Pak. Karena Ah, di situ juga eh, ada kontak yang sudah kemo dan sekarang jadi penderita, Pak, gitu. sudah kemo dan jadi penderita. Ya, Iya, mm-mm. Mm-mm. Pemberian itu tahun kurang lebihnya 2019. 2019 kurang lebihnya, Pak. Ya. Kemudian dia Di jadi ma kusta. Ah, ya dulu masuk di kami dulu kan kita ada data kemonya, Pak, karena ya, memang untuk peta penyebaran kustanya kan ah, kita ada, Pak, di Puskesmas Panji itu kita ada. ah, Jadi di situ kita lihat oh daerah ini dulu kita pernah kemo itu ah. kita lihat ternyata di situ dan bersangkutan ada namanya, Pak, Ada gitu kan. namanya. Ya saya pastikan minum, Pak, gitu karena waktu itu Ya, dikasih gelas gitu, Pak. ya, ya. Ya, nggih. Ingat saya, Terima Pak. kasih. Terima kasih Oke, Pak oke, Pak. Iqbal. Oke, jadi pada saat pilot project di Sampang, ya, kami juga melakukan penelitian. Kita melihat, bukan penelitian ya, kita melihat kasus-kasus kemungkinan ada nggak kasus yang sudah dapat kemo dan dia tetap jadi kusta. Dan memang ditemukan dari 26.000 orang yang dapat kemo, itu ada sekitar 8 kontak jadi kasus. Setelah kita telusuri, ya, dari 8 itu 4 diantaranya itu menjadi kasus yang sama pada saat dia di kemo. Contoh, dilakukan kemo tahun 2024, bulan apa ini sekarang? Bulan September, ya. Dia dinyatakan jadi kasus kusta pada bulan Desember. Kira-kira ada yang miss nggak Bapak sekalian?
Ini pembelajaran yang sudah pernah kita temui. di penularan Pak, Penularan. edukasinya. Oke. Kira-kira bisa nggak 3 bulan nular dari kusta? Anda, Pak. Nggak bisa toh? Ya. Ya, sebelumnya berarti ya. Ya, jadi artinya gini. Jadi untuk melakukan kemo itu, Bapak Ibu tidak hanya bagi-bagi obat. Ya, tidak hanya minum, 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 tidak. Tapi Bapak Ibu juga harus melakukan seleksi, screening. Ya, apakah orang ini sakit kusta, apakah sakit TB, ya, apakah ada gangguan fungsi dan ginjal, itu harus diperiksa. Ya, kalau Bapak Ibu tidak teliti, tidak kualitas pemeriksaan tidak kurang bagus, sebenarnya kasus ini orang ini sudah punya gejala kusta, tapi karena tidak diperiksa secara mendalam, tidak ditemukan, tidak ditemukan di obat kasih kemo, ya nggak mampan Bapak sekalian, ya kan? Sekarang ada bercak di bokong, karena Bapak Ibu periksanya nggak periksa bokongnya, ya ternyata dikasih kemo, 4 bulan ke depan bercaknya jadi banyak. Nah, berarti kan ini kita bicara tentang kualitas ya, kualitasnya kurang bagus. Yang kedua, Bapak Ibu, sebenarnya kita sebenarnya tidak boleh memberikan kemoprofilaksis pada kontak dari indekis yang terlalu lama sebenarnya. Sebenarnya loh ya. Contoh gini, Bapak sekalian. Bapak Ibu memberikan supaya Bapak Ibu merasa, wes biar biar cakupanku selesai semua. Mulai 10 tahun terakhir tak kasih kemo. Indekis 10 tahun terakhir tak kasih kemo. Artinya mulai 2024 sampai 2014 tak kasih kemo semua. Kira-kira boleh nggak Bapak sekalian? Nggak boleh. Kenapa? Jadi orang yang sudah terpapar lama dengan penderita kusta, sudah terpapar lama, maka kalau dikasih kemo, dikasih single dose rifampicin, single dose tidak akan membunuh kuman, ya. Karena kalau di dalam pengobatan tidak boleh toh kita single single dose, kita harus menggunakan obat kombinasi, yaitu ada rifampicin, ada DDS dan ada clofazimine. Jadi nggak bisa single dose membunuh kuman yang sudah sedemikian banyak dalam tubuh, nggak bisa itu. Itu jadi itu Pak. Jadi kalau Pak Iqbal nanti bisa teliti, oh kasus ini kenapa jadi kusta? Kapan minum, kapan jadi? Terus kalau nah gitu, kasus ini merupakan kontak dari indeks tahun berapa? Oh ternyata indeksnya cukup belakangan bisa. Yang ketiga, kita harus kadang-kadang yang di samping itu kita juga melihat indeksnya itu indeks tahun sekarang, contohnya ya, tahun sekarang. Tapi dia cacat tingkat 2, ya cacat tingkat 2. Nah, mulai kalau kita bisa cacat kusta, cacat disabilitas kusta, mulai dari dia ada gejala dini sampai muncul gejala kusta, muncul cacat kusta, itu biasanya rata-rata antara 2 sampai 3 tahun. Artinya kalau sudah cacat kusta, indeksnya cacat kusta berarti kontaknya itu sebenarnya sudah tertular sudah jauh lebih lama lagi gitu loh. Bisa jadi kalau 2024 dia tertularnya mulai tahun 2021, mulai tahun 2020 gitu, Pak. Jadi dan memang dikatakan di dalam efektivitas profilaks tadi disebutkan bahwa memang efektivitasnya hanya maksimal 60%. Jadi ada sekitar 40% itu akan tetap jadi kusta. Itu. Oke. Gitu Pak Iqbal ya. Oke. Mungkin Ya, pertanyaan, siap Pak. oke, mungkin pertanyaan kita tutup dulu, kita lanjut ke materi berikutnya ya. Kita lanjutkan. Nah, sekarang ini kita tadi ada yang tanya Pak Anang tadi, siapa yang sasarannya profilaks itu ya. Jadi tadi sudah di oh ini pengulangan lagi ya, sebentar. Selanjutnya dulu. Kok enggak mau. Nah, ini. Jadi siapa yang memenuhi syarat untuk diberikan profilaksis? Ya, pertama ini ada tujuh poin ya. Pertama itu adalah orang yang tinggal di lokasi tersebut sudah lebih dari 3 bulan. Ya tadi contohnya, ya ada indekes, tapi ada keponakannya yang tinggal di situ, tapi tinggalnya masih 1 minggu, 1 bulan, nah itu tidak masuk. Ya, jadi tinggal di lokasi tersebut harus lebih dari 3 bulan. Kemudian usianya lebih dari 2 tahun, ya lebih dari 2 tahun. Kemudian bukan suspek kusta, bukan suspek TB. Nah kalau suspek bagaimana? Suspek ya sesuai dengan
alur SOP-nya. Kalau kusta, maka harus ditindaklanjuti. Apakah benar ini kusta apa tidak? Ya, kalau TBC sama harus periksa BTA, periksa TCM dan lain-lain. Ini TBC apa tidak? Gitu, ya. Kemudian tidak mendapatkan pengobatan dengan rifampicin dalam 2 tahun terakhir. Tadi juga ada yang bertanya, ya. Jadi kalau sudah pernah mendapat pengobatan rifampicin dalam 2 tahun terakhir, untuk pada saat kegiatan ini tidak menjadi sasaran daripada kemoprofilaksis, ya. Kemudian tidak ada gangguan fungsi hati dan ginjal. Kemudian tidak dalam kondisi sakit berat. Pada saat ada kegiatan kemo, dia kondisinya sehat, tidak ada keadaan sakit atau dia MRS, ya. Ini, ya. Jadi ini ada 7 poin, ya. 7 poin yang penduduk atau orang ini dianggap memenuhi syarat diberikan profilaksis, ya. Ya, jadi kalau sekali lagi ya, kalau bukan menjadi kontak erat, ya tidak perlu Bapak sekalian ya, tidak perlu. Ya, tapi kalau Bapak Ibu sebagai pengelola program apa namanya, agak apa namanya, agak ragu-ragu, ya silakan diminum sendiri profilaksisnya, ya. Tapi kalau penduduk suatu wilayah dan tidak menjadi kontak erat, indikasi dia kontak erat, tidak boleh tidak boleh diperiksa kontaknya. Tidak boleh diberikan profilaksis, ya. Bapak Ibu, saya izin sebentar ya. Break sebentar, 2 menit. Berapa? Oke, mohon maaf. Selanjutnya lagi, ya ini adalah syarat seseorang atau penduduk atau masyarakat boleh diberikan profilaksis, ya. Ada 7 syarat ini, ya.